Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dalyana berbagi dimanapun saja berada. Kembali puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa hari ini kita masih sehat. Mudah-mudahan berkah selalu tercurah limpahkan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat Dalyana berbagi, dimanapun saja berada, perkenankan kali ini saya akan membagikan sebuah informasi atau sebuah info, khususnya bagi kalangan umat Islam atau kaum muslimin dan muslimat, terkait dengan adanya 8 jenis makanan olahan yang berasal dari daging babi. Yang ini tentu saja perlu umat Islam pahami, karena istilah-istilah ini mungkin menggunakan bahasa asing, sedangkan kita maklum, kita tahu bahwa tentang keharaman apapun yang berasal dari babi bagi kalangan umat Islam itu sudah tidak diragukan lagi dan sudah pasti, karena memang disebutkan secara qat'i, secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran, sehingga tidak ada perselisihan di antara ulama terkait dengan keharaman berbagai jenis makanan ataupun mungkin minuman yang berasal dari daging babi ini. Dengan pemberitahuan ini diharapkan nanti kepada kalangan kaum muslimin dan muslimat atau kalangan umat Islam tidak lagi ragu-ragu atau terhindar dari ketidaktahuan, karena tidak menutup kemungkinan kadang-kadang di antara kita ini lebih keren kalau makan dari hal-hal yang asing, sehingga kadang-kadang tidak tahu itu berasal dari apa dibuat. Nah, dengan harapan melalui pemberitahuan ini kita menjadi terhindar dari berbagai jenis makanan olahan yang memang diperuntukkan atau berasal dari daging babi ini. Untuk menyingkat waktu, langsung saya share screen saja. Nah, jadi sekali lagi ini informasi adanya 8 jenis makanan olahan yang berasal dari daging babi yang harus diketahui oleh umat Islam, baik muslimin maupun muslimat. Ini berita saya ambil dari Detik.com dengan judul 8 istilah makanan olahan babi yang perlu dipahami oleh muslim. Bahkan mungkin lengkapnya muslim dan muslimat, ditulis oleh saudari Yeni Mustikasari pada hari Rabu tanggal 1 September tahun 2021 pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu kalau bagi kalangan non-muslim ini tidak menjadi masalah. Tentu akan bermasalah ketika jenis-jenis makanan ini dikonsumsi oleh kita kalangan umat Islam. Nah, untuk menghindari itu, karena keharamannya sudah jelas dan tegas, maka perlu kita ketahui, kita pahami untuk selanjutnya kita hindari. Nah, bagi yang menjual tentu tidak salah karena itu memang bisa jadi diperuntukkan bagi kalangan non-muslim. Nah, bagi orang umat Islam, kalau tidak tahu bisa jadi, kalau betul-betul tidak tahu, barangkali meskipun masih batas ketidaktahuan, kemudian juga kalau terpaksa, tapi batas keterpaksaan itu juga masih menjadi perselisihan, maka langkah bagusnya kalau itu bisa kita hindari. Nah, kalau tahu harus kita hindari, kalau tahu ya. Nah, supaya tahu, maka kali ini saya akan memberitahukan. Oke? Ya. Nah, Jakarta, umat muslim atau umat Islam ya, baik muslimin maupun muslimah, diharamkan untuk mengonsumsi daging babi ya. Itu sudah
jelas dan tegas di dalam Al-Quran, dan tidak ada lagi perselisihan di antara para ulama terkait dengan haramannya. Nah, supaya tidak salah, ada beberapa istilah olahan daging babi yang harus dipahami, seperti ham hingga samcan. Mohon maaf kalau mungkin saya membacanya salah ya. Aturan mengkonsumsi daging babi dalam Islam adalah haram hukumnya. Dan sudah saya sebut itu sudah pasti. Oleh karenanya, Muslim dan Muslimat hanya diperbolehkan mengkonsumsi makanan halal. Halal lagi baik, ya. Baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya. Seperti ayam, daging sapi, daging kambing, dan lainnya yang telah sesuai dengan syariat Islam atau yang tidak ada larangan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, beberapa istilah olahan daging babi juga perlu diketahui oleh seorang Muslim dan Muslimah agar bisa lebih waspada dan tidak salah saat mengonsumsi. Karena ada beberapa makanan yang mengandung babi yang menggunakan istilah bahasa asing. Nah, supaya tidak salah, sekali lagi ada baiknya kita sekalian mengetahui beberapa istilah makanan tersebut yang berasal atau makanan olahan yang berasal dari daging babi ini, mulai dari ham hingga samcan. Nah, apa saja itu? Nah, berikut istilah 8 istilah makanan yang mengandung daging babi. Nah, yang pertama, lapsiong. Ini gambarnya seperti ini. Istilah nama makanan yang diolah dari daging babi seperti lapsiong, samcan hingga lat. Ini foto ya. Lapsiong atau lapseong adalah sosis yang terbuat dari daging babi. Tapi ingat, tidak semua sosis ya. Lapsiong itu memang sosis yang memang terbuat dari daging babi. Tapi bukan berarti setiap sosis mesti dari daging babi. Ini hanya yang namanya lapsiong atau lapseong. Dibuat dari daging dan lemak babi lalu dikeringkan. Sosis ini memiliki tekstur lebih keras dan berserat kasar daripada sosis daging babi, daging sapi, mohon maaf, atau daging ayam. Jadi lapsiong atau lapseong ini sosis yang memang terbuat dari daging babi memiliki tekstur lebih keras dan berserat kasar jika dibandingkan daripada sosis dari daging sapi atau daging ayam, karena umumnya sosis itu ada yang dari daging sapi atau bisa jadi daging ayam. Lapsiong memiliki cita rasa manis dengan aroma bumbu yang khas. Biasanya lapsiong disajikan dalam nasi goreng, nasi campur, bihun goreng, dan mie goreng. Saat dimasak, lapsiong akan dipotong-potong terlebih dahulu. Sosis berbahan daging babi yang dinamakan lapsiong atau lapseong ini juga lebih berminyak daripada sosis dari daging sapi atau maupun daging ayam. Yang kedua, samcan. Apa itu samcan? Samcan adalah daging babi yang terdiri dari lapisan daging dan lemak. Olahan daging babi ini juga dikenal dengan istilah pork belly karena berasal dari bagian lemak perut babi. Samcan ini sering dianggap sebagai bagian babi yang paling enak untuk bagi yang pernah merasakan ya. Samcan memiliki cita rasa yang sangat gurih. Rasa gurih itu berasal dari lemak yang berlapis-lapis dengan daging. Samcan biasanya diolah dengan cara digoreng kering dan garing, atau dibuat babi panggang renyah atau babi kecap. Yang ketiga, ham. Nah, seperti ini gambarnya. Apa itu ham? Ham adalah istilah dalam bahasa Inggris untuk menyebut bagian paha hewan secara umum
Namun istilah ini lebih sering digunakan untuk menyebut paha babi. Bentuknya sekilas mirip dengan olahan daging ayam. Karena itu jangan terkecoh. Ham babi ini seluruhnya berupa daging yang padat dan memiliki tekstur yang lembut. Umumnya ham diproses dengan cara diasapi dan diasinkan agar lebih awet. Biasanya dipotong dadu atau diiris tipis untuk isian sandwich atau campuran masakan lainnya. Yang keempat, bakon. Ini gambarnya. Istilah bakon sering dipakai untuk istilah daging babi yang diasap. Berupa daging punggung, bagian perut babi, dan berupa irisan tipis dengan lapisan daging dan lemak. Biasanya dipanggang hingga lemak meleleh dan kering. Bakon kerap dijadikan istilah isian sandwich, burger, atau topping telur goreng. Belakangan banyak produsen membuat bakon dari daging sapi. Dikenal dengan nama beef bacon. Bacon ya. Jadi ada juga bakon yang berasal dari daging sapi. Bentuk dan irisannya mirip dengan bacon babi, hanya saja dagingnya lebih merah. Ini kita harus bisa membedakan antara bacon yang dari daging babi dan dari daging sapi. Tapi kalau memang ragu-ragu ya sudahlah, hindari saja. Atau kalau kalangan muslimin membuat ya jangan diberi nama yang sama atau mungkin dibuat yang berbeda supaya kalangan umat Islam tidak terkecoh karenanya. Yang keenam, sekba. Sekba atau disebut juga bektim adalah hidangan yang terbuat dari jeruan babi khas Cina Selatan. Jeruan tersebut kemudian direbus dalam kuah sop yang dibumbui kecap, rempah, dan bawang. Mulai dari hati, babat, mulai dari hati, babat, usus, paru-paru, dan ada juga yang menambahkan telinga dan lidah babi. Hidangan ini mirip dengan semur, berkuah kecoklatan dengan aroma bunga lawang yang harum. Rasanya manis, gurih, dan asin. Yang keenam bakut. Bakut adalah sebuah sebutan untuk iga babi. Bagian iga pada babi ini umumnya diolah menjadi sup, dikenal dengan nama bakut teh. Sajian ini populer di Singapura seperti sup. Kuahnya sedikit keruh dengan potongan iga babi yang empuk gurih. Di Indonesia, bakut biasa dimasak kuah dengan sayur asin yang dipakai daging iga babi potongan pendek atau short ribs dan yang panjang. Rasanya jadi asam gurih dan segar karena tambahan sayur asam, itu kalau di Indonesia. Yang ketujuh, kersiu. Seperti ini gambarnya. Kersiu. Apa itu kersiu? Kersiu merupakan istilah untuk menyebut daging babi panggang dengan bumbu merah khas Kanton. Hidangan ini dikenal juga dengan sebutan berbek manis. Berbek kue manis. Biasanya dipanggang kering dalam bentuk potongan. Dijual sebagai potongan utuh atau dipotong tipis menjadi lauk wajib nasi campur. Dikenal sebagai BBQ pork.
dengan rasa gurih sedikit manis dengan balutan rempah yang harum. Nah, yang kedelapan adalah lat. Berbeda, maaf, berbeda dengan lat. Lat merupakan istilah untuk menyebut lemak dari babi. Kualitas terbaik dari lat ini biasanya diperoleh dari bagian ginjal, sementara kualitas terendah dari bagian usus. Lat biasanya digunakan sebagai minyak atau campuran dalam masakan. Umumnya digunakan untuk pastry-pastry untuk meningkatkan tekstur supaya menjadi renyah. Nah, ini gambarnya. Nah, kiranya demikian. Nah, sahabat Dayana berbagi dimanapun saja berada. Informasi terkait dengan 8 jenis makanan olahan yang memang betul-betul berasal dari daging babi yang perlu diketahui umat Islam, muslimin maupun muslimat, dan untuk dihindari untuk tidak memakannya baik banyak maupun sedikit karena sudah jelas dan qat'i dalilnya keharamannya. Sehingga tidak lagi menjadi alasan, wah tidak tahu. Nah, makanya saya beritahu. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari makanan yang haram, baik yang memang zatnya seperti salah satunya adalah babi ini, maupun dari cara memperolehnya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, khususnya bagi kalangan umat Islam, sehingga bisa terhindar dari berbagai jenis makanan dan minuman yang haram. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya kiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.